Kembali lagi di podcast Kotak Masuk, Kembangan Wawasan dengan canda. Yo, gila. Di sini kita akan melanjutkan pertandingan olahraga kita. Ya kan? Masih di seri Indonesia Outlook Economic 2024 and Business Outlook 2024 gitu. Jadi di episode sebelumnya kita bahas bagaimana nih Outlook Indonesia itu dari sisi politik, ada tahun politik sama The Fed kan, dan juga kebijakan moneter The Fed. Betul. Di 2024. Nah, di episode kali ini kita akan ada bahas tentang supply chain dan juga harga komoditas, Bang. Betul. Gitu. Nah, mungkin bahas dari supply chain dulu kali ya. Boleh. Nah, ini supply chain mungkin yang gua analogi gampangnya ya. Ya. Semua yang kita dapat sekarang kayak baju, mic ini, kamera yang rekam ini, semuanya pasti menggunakan supply chain karena barang itu pasti akan dikirim, diproduksi dan dikirim. Ketika diproduksi pasti ada harga. Benar. Karena ada bahan bakunya. Ya. Lensa, elektronik, segala macam. Nah, itu juga pasti dikirim. Ya. Semua yang dikirim, dipasang, diproduksi dan dikirim lagi, itu namanya rantai pasok. Bahasa Indonesianya atau namanya supply chain. Supply chain. Kenapa kalau terjadi misalnya kemarin konflik ya Nick ya, di Ukraina Rusia, dan kita juga udah bahas kayaknya sih kenapanya itu, tapi kita akan refresh lagi karena peperangan ini juga belum selesai. Kenapa bisa mengganggu rantai pasok? Nah, ini kan kalau kita lihat kan si Ukraina dulu deh, dia sebagai produsen gandum, penghasil gandum. Jadi cornflakes yang kalian makan, roti yang kalian makan, mie instan yang kalian makan, gandumnya itu ada beberapa yang diimpor dari Ukraina. Betul. Kebalikannya, nah Rusia itu adalah penghasil gas bumi. Gas bumi yang selama ini dinikmati oleh Uni Eropa. Betul. Kebanyakan untuk menyalakan listriknya. Bukan yang kita nikmati nih ya teman-teman. Ya, kalau Rusia ibaratnya orang-orang Eropa Timur atau Eropa Tengah itu dapat pemanas, mereka memasak itu semua dari Rusia. Nah, kalau dua negara ini berperang, satu yang ngasilin gandum, yang kedua yang ngasilin gas. Perang nih, siapa yang masak? Mau masak apa? Ya nggak ada yang bertani dan nggak ada yang memasak. Terus makan apa kita, Bang? Susah bro, susah. Nah, ini makanya konflik ini nggak cuman masalah politik atau enggak batas negara, enggak itu ternyata. Ini mengganggu juga nggak cuma dua negara itu, satu dunia ini bisa terganggu, goyang karena prinsip kapitalisme atau trading perdagangan antar negara itu sangat ibaratnya berpengaruh banget lah stabilitas negara itu gitu loh. Jadi konflik Ukraina dan Rusia ini kan sudah berjalan dari mungkin 3 tahun lalu ya Bang ya, gitu. Jadi 3 tahun lalu benar. Impactnya memang sangat terasa itu 2 tahun lalu, 2022 gitu kan. Harga komoditas naik. Kenapa harga komoditas naik? Karena tadi tuh karena Uni Eropa bergantung pada Rusia. Betul. Untuk gas bumi dan Rusianya di-ban gitu kan. Sehingga Uni Eropa harus mencari alternatif energi. Betul. Nah, makanya minyak dan batu bara itu menjadi permintaannya meningkat. Alternatif lah jadinya. Alternatifnya alternatif energi itu harganya meningkat. Betul. Nah, harga yang meningkat itu akhirnya mempengaruhi ongkos produksi. Gitu kan. Jadi harga coal itu bisa pernah sampai ke angka $400 per metric ton. 2022. Kemudian minyak juga sampai ke $120 per barel. Itu naik 2 kali lipat. Dan ini gue juga bisa bilang ketika saat ini di 2024 memang harga batu bara tidak setinggi yang lalu. Karena memang ini akan berpengaruh juga di supply and demand. Ketika stoknya udah jadi banyak banget, ya harganya turun. Benar. Ya, jadi sekarang Uni Eropa dan juga mungkin Cina, India, Amerika pasca Covid sudah beradaptasi gitu. Mereka sudah supply energinya sudah dapat secure. Nah, sehingga harga sudah relatif lebih stabil gitu. Di berapa sih Nick sekarang Nick? Jadi kalau untuk minyak sendiri itu sekarang sudah di angka $80 sampai $90 per barel. Masih lebih tinggi dari posisi sebelumnya $60 sampai $65 per barel di tahun 2019, tapi sudah lebih baik dibandingkan dengan pada saat setelah Covid dan juga pada saat konflik Rusia dan Ukraina. Gila ya. Nah, di 2024 rasanya konflik ini juga masih akan terus berjalan sehingga ya kita tidak akan expect banyak perubahan lah
gitu dari sisi harga komoditas gitu. Ya, karena kalau kita ngomongin tadi supply chain dan kita ngomongin juga tadi minyak ya atau gasoline atau BBM lah ya bahasa gampangnya. Kalau memang harganya itu naik, otomatis kan tadi supply chain itu harus dipindah ya. Yeah. Barang itu harus dipindah, bro. Produksi itu membutuhkan bahan bakar. Betul. Perpindahan itu membutuhkan bahan bakar. Betul. Kalau harganya naik, ya semuanya naik. Betul. Dong, logikanya ya. Benar. Dan kita sih juga berharap angkanya ini tidak naik lagi karena akan mempengaruhi harga yang kita absorb sekarang, harga makanan, harga masuk sekolah anak gua dong. Gitu ya. Impactnya besar ketika kita ngomongin minyak per barel, yaitu impactnya lumayan besar di sisi ekonomi. Ya, termasuk subsidi pemerintah juga jadi membengkak kan. Jadi mengambil porsi belanja yang lain gitu. Nah, itu dari sisi harga komoditas rasanya 2024 akan cukup stabil. Nah, ini ada berita yang sangat mencengangkan gitu ya. Apa nih? Terkait dengan pengiriman kontainer nih, Bang. Nah, ini menarik nih. Ini pasti ngomongin terusan Suez kan? Iya kan? Iya, benar. Sama ini kita nggak ngomongin Filipina ya? Filipina atau yang mau dibuat juga ya? Kayaknya deh. Tandingannya ya gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini jadi penting karena ya tadi Bang Moses bilang barang-barang yang kita dapat ini sekarang kan sebenarnya dikirim. Betul. Nah, pengiriman yang paling murah adalah melewati kapal laut. Makanya One Piece itu terkenal kawan-kawan. karena paling murah gini. Nah, ini gue kasih logika gampang. Barang itu bisa dikirim melalui 3 model lah ya sekarang. Moda. Darat lewat truk, lewat mobil. Kedua lewat udara, pesawat terbang. Yang ketiga memang lewat laut. Tapi memang ada yang keempat yaitu pipa. Pipa itu untuk gas, untuk bensin atau apa biasanya banyak-banyak pendistribusian lewat pipa. Atau juga kalau di darat bisa juga kereta api. Tapi memang yang paling murah untuk lintas negara pastilah lewat laut. Nah, apa yang terjadi nih Bang belakangan waktu ini Bang? Ini gue juga coba nyontek nih ya teman-teman ya. Jujur-jujuran aja nih, gue takut salah ngomong nih. Jadi memang kalau di terusan Suez ini kita kan lihat kalau teman-teman nggak tahu geografinya dia di daerah Mesir lah, dekat-dekat Mesir. Ya. Daerah-daerah bukan Eropa ya, negara Arab lah ya, negara Arab. Jadi kan bayangannya kan kalau dulu nih zaman Christopher Columbus gitu lah istilahnya. Mau dari Eropa ke Asia. Lewat mana? Ya, lewat mana gitu. Nah, kalau tidak ada teknologi yang namanya terusan Suez itu dia harus muterin benua Afrika. Jauh coy. Sumpah gitu. Tuh jauh. Moga-moga kebayang ya. Peta dunia ya. Mohon maaf nih. Kita jadi misalnya gini, dari negara Prancis atau Spanyol lah ya. Atau dari Inggris gitu kan. Dari Inggris. Dia harus lewat bawah. Lewat Afrika dulu Afrika Selatan muterin baru masuk ke Asia. Ya, ke India, ke Cina ataupun ke Indonesia. Makanya juga di saat Christopher Columbus itu juga kalau gue nggak salah juga ada jalur Sutra Cina. Benar. Jadi ada jalur perdagangan darat. Nah, itu jalur perdagangan darat tuh dari dataran Cina, Rusia, Mongolia sampai ke Eropa. Itu tapi nggak melintasi benua Amerika ya. Nah, terusan Suez ini kenapa memang udah dari dulu karena dia kan kalau dilihat ini bukan kayak penyeberangan kapal biasa aja, jadi dia staging. Jadi dari laut yang lumayan tinggi ke sedang ke rendah, nah itu juga ada pasokan airnya nih untuk perpindahan kapalnya. Jadi nggak cuma lewat selat, bye-bye, nggak gitu. Terusan Suez itu ada, jadi kapal itu seakan-akan kayak naik gitu loh Nick. Nah ini karena kondisi iklim global juga sih, airnya itu lama-lama surut. Iya. Jadi mungkin itu lebih yang Panama kali Bang, kanal Panama. Kalau yang Suez itu benar, karena ada konflik militer. Yang kemarin gitu. Dibajak-bajak itu ya? Ya. Jadi ada pembajakan yang berpotensi gue nggak tahu sih pembajakan atau enggak. Yang jelas ada gerakan militer dari negara-negara sekitar yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan kontainer itu memilih untuk mengarahkan kapalnya melewati benua Afrika dibandingkan lewat terusan Suez. Nah, ongkosnya jadi mahal. Ongkosnya jadi berlipat-lipat gitu. Betul. Kalau yang tadi Bang Moses bilang yang itu Panama ya? Itu adalah kanal Panama. Nah, itu juga sama. Juga sama. Jadi biasanya kalau kita ngirim barang nih dari Eropa, Inggris ke Asia atau ke Amerika bagian barat gitu. Dia pada saat zaman Christopher Columbus nih, dia harus muterin Amerika Selatan. Jauh coy. Ya Amerika Selatan lah, kebayang ya. Sejak adanya kanal Panama dia bisa langsung nembus gitu. Nah tapi
benar kata Bang Moses. Jadi Kanal Panama ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Betul. Dan ini untuk bisa melewati satu daratan, nah daratan ini harus dibikin satu saluran lah. Masalah daratan ini kan juga nggak landai gitu kan. Jadi dia naik turun ada bukit. Makanya dibikinlah Kanal Panama, ada teknologi menggunakan air, kapal bisa lewat. Nah masalahnya teknologi airnya ini membutuhkan air hujan. Itu air hujan dan juga air sekitar lah, sungai dan seterusnya yang mana di 2023 akhir ini masih terjadi istilahnya kemarau berkepanjangan, sehingga airnya menjadi surut. Gitu. Jadi bisa nggak lewat? Bisa, tapi ngantri. Gitu. Ini gue juga inget nih, kalau nggak salah tahun 2023 juga terusan Suez itu ada satu kapal kontainer yang mangkrak nih, dan nutup jalan. Benar. Sehingga tuh nggak bisa lewat kapal kontainer. Teman-teman juga bayangin ya, kapal kontainernya nggak segede yang di Tanjung Priuk ya. Ini bisa 3 kali lipat. Iya. Karena dia bisa ngangkut sekitar 5.000 sampai 10.000 kontainer loh. Jadi bahkan lebih besar daripada kapal yang kita lihat di Priok ya. Sangat, bisa 3 kali lipat. Jadi kalau dibilang mother vessel kontainer nih, ibunya kontainer. Ini kapalnya Luffy mah gak ada apa-apanya. Di atasnya lagi. Nah, tapi kenapa kita bahas ini? Karena kalau jalur perdagangan atau jalur supply chain ini terganggu, otomatis kontainer itu kan ngangkut barang. Kalau barangnya terlambat atau barangnya jadi mahal karena harus muter, satu muterin benua Afrika, satu muterin benua Amerika Selatan. Ya ongkosnya mah bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ditambah waktunya bisa nambah 2 atau 2,5 kali lah asumsi gue lah. Jadi buat pengusaha-pengusaha yang menggantungkan nasibnya pada impor dan ekspor, nah ini bersiap-siap mungkin akan ada disrupsi dari sisi harga dan juga lead time. Karena bukan nggak mungkin sih ya. Kenapa nggak lewat udara sih Bang? Kan nggak lewat udara kan nggak kena terusan Suez, nggak terusan Panama. Mahal bro, lewat udara bro. Karena di udara itu kalaupun kapal kargo dia kan pakai aftur. Nah aftur itu lebih mahal dari yang mungkin solar lah ya. Kita ngomonginnya solar untuk kapal ya. Nah aftur itu juga sendiri nggak bisa ngirim 1.000 kontainer bersamaan. Terbatas lah space-nya. Terbatas space-nya. Pesawat terbang itu terbatas. Mau lewat darat, mau nyebrang kemana? Makanya ada satu nih mungkin nggak tahu jadi atau nggak di 2024 yang terusan yang dibuat Filipina sama Cina. Itu akan mengganggu juga di sisi perdagangan di Asia juga. Karena mereka biasanya lewat Singapura. Sekarang bisa motong dari dari Thailand dari Thailand motong ke Cina. Nah, jadi dia akan ngebangun kayak terusan Suez atau terusan Panama nih. Siap. Seru banget nih kayak Moses. Jadi kesimpulannya nih dari pembahasan kita 2 episode ini, yang pertama di tahun politik ya untuk UMKM mungkin bisa expect coba lebih agresif dalam mungkin berjualan karena daya beli masyarakat juga meningkat gitu kan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin sabar dulu sampai tahu kira-kira siapakah pemenang dari Pilpres, termasuk juga nanti kabinet-kabinetnya. Kemudian juga kita melihat dari sisi moneter ini relatif akan ada mungkin angin segar untuk pengusaha. Karena suku bunga The Fed akan turun, asumsinya turun. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, artinya rupiah menguat, artinya mungkin kalau orang-orang mau impor itu jadi sedikit lebih murah. Gitu kan. Dan terakhir terkait dengan disrupsi di supply chain itu ekspektasinya mungkin akan ada spike atau kenaikan harga dari sisi transportasi gitu. Nah, jadi perlu dilakukan antisipasi, mungkin stok barangnya dibanyakin sekarang gitu. Jadi ketergantungan kita terhadap transportasi yang laut itu menjadi berkurang gitu karena kita udah punya stok yang lebih banyak gitu. Sama mungkin untuk yang ibu-ibu rumah tangga ya atau bapak-bapak rumah tangga, menurut gue dengan tahu ekonomi makro seperti ini, ketika dapat tawaran investasi atau mau berinvestasi atau mau beli rumah atau apa, mungkin bisa menjadi acuan untuk menyiapkan diri. Oh kalau misalnya gue mau beli rumah di Australia, anjir. Di Indonesia ya susah. Atau enggak gue mau liburan ke luar negeri nih, mau nuker dolar atau gimana. Atau mau nyekolin anak di luar negeri, ya ini bisa jadi acuan. Ya kan. Terus yang kedua mungkin dari sisi supply chain, ketika teman-teman UMKM yang lebih banyak mengimport, itu juga harus, ataupun mengekspor ya, harus pintar-pintar tuh menghitung biaya transportasinya berapa, harganya. Jangan sampai nanti barang kalian telat, habis itu mahal, jadi nggak dibeli lagi kan sayang. Benar. Jadi ini sebenarnya wawasan yang cukup luas di awal tahun kita. Untuk kita lebih banyak mempertimbangkan dan mengantisipasi, itu paling penting tuh. Benar. Kita udah tahu datanya, terus antisipasinya apa sih? Biar kita siap nih menghadapi 2024.
Oke, mungkin itu Bang Moses nanti kalau terkait dengan tips-tips investasi di 2024 kita bahas di episode berikutnya nanti. Terima kasih, saya dengan Moses Panjaitan. Saya dengan Niko, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, bye-bye.